Injil untuk hari ini memperingatkan kita agar tidak terlalu asik dengan apa yang ada pada kita, dengan hal-hal yang biasa kita lakukan, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yakni keselamatan jiwa kita. Dikisahkan tadi bahwa kehancuran pada zaman Nuh dan pada zaman Lot itu terjadi ketika orang sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Dikatakan mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, mereka kawin dan mengawinkan. Kalau kita pikirkan apa yang dia sebutkan tadi, situasi orang-orang pada saat penghakiman itu datang adalah orang-orang yang melakukan hal-hal penting di dalam kehidupan. Mencari makan, minum, sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Berusaha membeli dan menjual adalah juga hal yang amat penting. Bercocok tanam, menanam dan membangun adalah hal yang penting. Kawin dan mengawinkan juga hal-hal yang amat penting. Tetapi bisa kita renungkan bahwa hal-hal yang penting ini adalah yang kita lakukan untuk menunjang atau untuk mendukung kehidupan kita yang sementara. Tetapi bagi banyak orang kadang-kadang ini dianggap terlalu dan yang paling penting, sehingga itu menjadi tujuan satu-satunya dan mengabaikan apa yang paling penting yang lain setelah kehidupan di dunia ini. Kita perlu menyadari bahwa di atas segala hal yang kita lakukan di dunia ini, di mana kita ingin memastikan kesejahteraan hidup kita, ada kenyataan yang lebih dalam yang disebut oleh bacaan sebagai hari ketika anak manusia itu datang dan dinyatakan. Anak manusia atau Yesus akan datang pada akhir zaman dan pada akhir kehidupan pribadi kita sendiri. Anak manusia juga dinyatakan di sini dan sekarang di dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa hari yang lalu kita mendengar bacaan yang mengatakan bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita ketika Yesus mewartakan kasih karunia Allah. Atau kita juga tahu dan mungkin sering mendengar kata-kata Emmanuel yang artinya Allah beserta kita. Atau kalau misalnya kita mengucapkan doa Angelus, di sana juga kita mendengar kata-kata sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ini mau menggambarkan bahwa selain kehidupan setelah kematian atau kedatangan Yesus yang kedua kali, di dunia pun kita perlu memikirkan kehidupan yang akan datang dengan kesadaran bahwa Tuhan ada di antara kita. Tadi menarik kalau kita renungkan bacaan yang kita ambil dari buku harian Santa Faustina. Ketika Tuhan sendiri meminta Santa Faustina untuk menghiasi dirinya dengan 3 hal. Ya, Allah meminta Santa Faustina untuk menghiasi dirinya dengan kerendahan hati, lalu dengan kemurnian motivasi dan dengan cinta. Ini juga menjadi tugas kita ketika kita mau menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari persiapan kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, untuk juga menjadi orang yang selalu menjaga kemurnian motivasi kita bahkan di dalam peribadatan kita, dan orang yang selalu mengembangkan cinta dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Yesus adalah sabda yang menjadi manusia dan yang tinggal di antara kita. Seluruh kehidupan adalah undangan untuk merenungkan
Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Lihat, begitu banyak peristiwa yang menarik kita dari Tuhan, yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya kita diundang untuk menyadari bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kita. Tuhan memanggil kita saat kita menjalani kehidupan sehari-hari yang amat penting. Kita juga selalu perlu meluangkan waktu, mengarahkan hati kepada kehidupan yang lain, yakni kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita selalu membuka hati terhadap kehadiran Tuhan itu, dan terus juga untuk mau berusaha menemukan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Rahim membantu kita. Amin. Amin. Doa untuk para imam. Ya Yesus, Imam Agung yang kekal, peliharalah para imam-Mu dalam naungan hati-Mu yang maha kudus, di mana tak seorang pun dapat menjamahnya. Peliharalah agar jangan sampai ternoda tangan-tangan mereka yang terurapi, yang setiap hari menyentuh tubuh-Mu yang kudus. Peliharalah agar jangan sampai cemar bibir mereka yang setiap hari dimerahkan oleh darah-Mu yang maha suci. Peliharalah agar hati mereka yang dimateraikan dengan tanda agung imamat, murni dan bebas dari segala ikatan duniawi. Kiranya kasih-Mu yang kudus melingkupi mereka dan melindungi mereka dari kekejian dunia. Berkatilah karya mereka dengan buah-buah melimpah. Kiranya jiwa-jiwa yang mereka layani boleh menjadi sukacita dan penghiburan bagi mereka di dunia ini, dan menjadi bagi mereka mahkota indah nan abadi di surga. Amin.